Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai tausiah dan juga sekaligus yang mengakhiri tausiah di akhir bulan Ramadan di hari ke-20 Ramadan ini, sama kita semuanya mengucapkan dulu kita hadir Muhammad para nabi-nabi dan para keluarga dan keturunan nabi, untuk para sahabat tabi'in, untuk orang tua kita dan untuk seluruh muslimin, dan dari awal Nabi Adam sampai beliau semuanya. Al-Fatihah. Semoga Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, menyelamatkan neraka dan memasukkan kita ke dalam dosa. Hadirin ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa alihim wa dzurriyyatihim wa jami'is sahabah wal qarabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in min al-awliya wal ulama wasyuhada was salihin وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين يرحمنا ويغفر ذنوبنا ويعفو عن سيئاتنا ويرفع درجاتنا ويجيرنا من النار ويدخلنا وإياهم جنة الفردوس بغير حساب. على هذه النية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سعادة مدير المدرسة المتوسطة المميزة جترا مدينة العلم الأستاذ عارف بيتك رحمن الماجستير في التربية
وجميع الأساتذة والأستاذات وجميع الآباء والأمهات وجميع الطلاب والطالبات الصالحين والصالحات. Alhamdulillah, tidak terasa ketika awal Ramadan kemarin Ustadz mengawali tausiah, dan hari ini ya, hari ke-28, ada yang mengatakan 29 ya, Ustadz juga akan mengakhiri ya, kegiatan tausiah Ramadan online. Meskipun sebenarnya pesantren Ramadan online kita ya belum selesai ya. Insya Allah akan lanjut sampai puasa Syawal ya, insya Allah. Dan untuk penutup tausiah terakhir ini Ustadz dimintakan materinya yaitu tentang masalah zakat fitrah. Zakat fitrah yang meskipun sebenarnya kalian sudah rata-rata sudah menunaikannya ya, sudah menyerahkannya ya, kepada yang berhak menerimanya ya. Ada juga yang menyerahkannya lewat amil ke sekolah untuk diserahkan lagi, dan sekolah juga telah membagikannya. Adapun hari ini kita sedikit membahas tentang ilmunya ya, masalah zakat fitrah ya, karena menuntut ilmu adalah wajib ya. Apalagi yang kita bahas masalah zakat ya, baik zakat fitrah ataupun juga termasuk zakat harta dan zakat yang lainnya yang merupakan rukun Islam ya. Zakat ini adalah termasuk dari rukun Islam. Jadi orang yang tidak percaya, tidak mengimani dengan wajibnya zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat harta, maka orang itu akan menjadi orang kafir karena dia mengingkari ya. Kemudian masalah zakat fitrah ini yang pertama yang perlu kita ketahui adalah sumbernya atau dalilnya ya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun zakat secara umum ya, baik zakat fitrah ataupun zakat harta ya, di dalam Al-Quran disebutkan diantaranya di dalam surah At-Taubah ya, ada ayat 60, ada ayat 103. Ayat 103 dulu. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka sedekah atau zakat wajibnya. Baik zakat fitrah maupun juga zakat harta. Apa tujuannya? Tutahhiruhum. Engkau mengambil zakat itu, lalu mereka menunaikannya, maka engkau mensucikan, membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha ya. Jadi zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat harta adalah pembersih kita dari dosa-dosa kita. Terutama zakat fitrah ini akan membersihkan dosa-dosa kita selama bulan Ramadan, selama kita puasa. Misalnya di puasa kita ada melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Ada kekurangan ya. Ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas disebutkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Tuhratan lis-shaim. Pembersih dari apa? Minal lagwi warrafasi. Dari segala perbuatan sia-sia dan juga ucapan jorok ya. Ada kata-kata yang tidak baik yang kita pernah ucapkan di bulan Ramadan, bisa jadi dosa. Maka pembersihnya adalah zakat fitrah. Yang kedua adalah wa tu'matan lil masakin, dan menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Kemudian man addaha qabla shalah, siapa yang menunaikannya zakat fitrah itu sebelum sholat Id,
sebelum sholat id, sebelum berangkat untuk sholat id sudah dibayarkan, fahiya zakatun makbulah, maka itu zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sudah sholat id ya ternyata belum? Waman addaha ba'da sholah, barang siapa yang menunaikannya ba'da sholah, setelah sholat id, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka jatuhnya adalah hanya sebagai sedekah biasa ya, tidak menggugurkan zakat fitrah. Maka dia berdosa dengan sengaja melambat-lambatkan, tetapi tetap wajib menunaikan ya, dengan bertobat kepada Allah, berjanji tahun depan tidak akan melambatkan lagi dalam membayar zakat fitrah ya. Oleh karena itu kata para ulama ya, untuk menghindari keterlambatan ya, boleh didahulukan ya di awal-awal Ramadan ya, atau di pertengahan ya, tetapi tidak boleh sebelum Ramadan masuk dibayar ya, harus setelah masuk Ramadan. Nah, kemudian zakat fitrah itu sendiri ya, namanya ya, bahasa Arabnya bisa dua ya, zakatul fitri atau zakatul fitrati. Zakat fitri dulu ya, zakat al-fitri itu artinya berbuka. Zakat yang wajib karena kita berbuka ya, berbukanya terutama adalah berbuka di akhir Ramadan ya. Misalnya hari ini hari terakhir Ramadan, nanti maghrib ya berbuka, seandainya itu adalah ada pengumuman ya bahwa lebaran ya, maka itu namanya zakatul fitri, zakat karena kita berbuka puasa karena puasa sudah selesai ya. Nah, kemudian yang kedua zakatul fitrah namanya ya, zakat fitrah. Apa itu fitrah? Ya, fitrah itu al-khilqah, yaitu kejadian kita, yaitu fitrah kita ya, kejadian asal Allah membuat fitrah kita ya. Nah, itu namanya zakat fitrah ya, kejadian asal kita, fitrah. Kemudian juga bisa disebut zakatus shaum ya, zakat karena puasa. Ada juga menyebutnya zakatul badan, zakat badan atau zakat jiwa ya. Masing-masing orang ya wajib. Wasadaqatul fitri ya, sedekah untuk berbuka atau berhari raya yang hukumnya adalah wajib ya. Nah, kemudian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lain-lainnya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu kata Rasulullah dibangun atas 5 dasar, atas 5 pondasi. Jadi ibarat bangunan, maka dasarnya atau tiang-tiangnya itu ada 5. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang sebenarnya yang wajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat ya. Kemudian yang keempat haji, dan yang kelima berpuasa Ramadan ya. Ya, ini susunan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Ya, kalau kita mau pelaksanaannya ya syahadat ya, sholat, puasa, zakat ya, baru berhaji bagi yang mampu ya. Jadi masalah urutan ini ya tidak penting ya, yang penting adalah dilaksanakan ya. Nah, kemudian coba kalau secara umum ya, manusia termasuk kita semua ya, ini Ustaz mau bertanya nih, kira-kira dari 5 itu yang kita lakukan pertama kali yang mana kira-kira ya, dari mulai syahadat ya sampai haji tadi, yang pertama kita lakukan yang mana ya?
Apakah syahadat, sholat, zakat, puasa, atau haji? Syahadat. Syahadat ya, syahadat. Ya, sekarang Ustaz mau nanya, ketika kita pertama kali lahir kita baca syahadat nggak? Nah, Tidak. tidak bisa ya, tidak bisa baca syahadat kita. Ya. Nah, jadi baca syahadat ini ya belum diwajibkan lagi ya bagi orang yang masih baru-baru ya. Jadi ketika kita lahir paling kita diazankan ya. Nah, makanya yang ingat yang sempat mengazankan orang tuanya atau ada yang hadir yang mengerti diazankan bayi yang lahir. Diperdengarkan dulu syahadat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Kemudian dikomatkan. Diazankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri. Nah, kemudian setelah kita dewasa, ya, apa yang kita lakukan? Ya, mungkin baru bisa sholat, ya. Kemudian baru belajar puasa, ya. Berzakat pun belum kita yang mengeluarkannya, orang tua ya. Jadi zakat fitrah ini sebenarnya bukan kewajiban kita tapi kewajiban orang tua kita, terutama yang wajib itu adalah bapak kita, ayah kita yang wajib menafkahi kita. Jadi ayah mengeluarkan zakatnya untuk pertama untuk ibu kita ya, untuk istri ayah, kemudian kita sebagai anak. Jadi orang tua ya, misalnya membeli beras, kemudian menyerahkan zakatnya kepada yang berhak menerimanya. Atau menyerahkan uangnya, ya, nih, belikan beras. Atau mungkin menitipkan uangnya aja, ya, kepada panitia. Panitia mungkin, ya, menggantinya dengan beras, ya, menjual beras, kemudian diuangkan, ya, boleh seperti itu, ya. Ya, kita mengikuti yang mazhab umum saja, yaitu mazhab Syafi'i, yaitu dengan beras, ya. Nah, kemudian tadi Ustaz menanya secara umum, ya, orang Islam itu yang mana yang dilakukan, ya. Kalau Ustaz pikir-pikir, itu yang pertama kali dilakukan itu zakat. Kenapa? Karena zakat ini wajib bagi seluruh umat Islam, baik itu yang besar ataupun yang kecil, termasuk yang baru lahir ya di bulan Ramadan. Misalnya hari ini hari terakhir Ramadan, lahir hari ini ya, atau lahirnya menjelang buka puasa, ya azim lahir. Ya, belum nyampe lagi waktu imsak, bukan waktu imsak ya, waktu berbuka puasa. Maka bayi yang lahir sebelum azan maghrib hari terakhir Ramadan, ya, masuk ke awal atau malam Lebaran, maka bayi itu wajib dizakatkan orang tuanya. Tidak bisa disyahadatkan kan, yang paling diazankan kan. Sholat tidak bisa, tapi zakat sudah wajib, ya, sudah wajib. Ya. Nah ini ya yang Ustadz perhatikan. Oh ternyata zakat ini wajib. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar juga. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, menentukan kewajiban fardunya zakat fitrah dengan nilai yaitu sa'an min tamrin ya. Satu sa' ya, satu ukuran wadah ya. Ya di Madinah itu ada ukurannya satu sa'. Ya, karena penduduk Makkah Madinah waktu itu makannya adalah dari yang pertama syair, ya, gandum, ya. Yang kedua tamrin atau kurma, ya. Itu rata-rata makanan mereka, gandum dibikin roti, ya. Kemudian juga kurma, maka itulah yang Rasulullah wajibkan saat itu karena mereka tidak makan nasi, ya. Kepada siapa?
ala kulli abdin, atas setiap budak, ya, budak yang dimiliki oleh tuannya aja wajib, ya, tuannya yang mengeluarkan zakatnya. Wa hur au hurrin, atau orang merdeka, ya, bukan budak, ya. Saghirin au kabirin, kecil ataupun besar. Nah, kecilnya ini tadi saya bilang adalah baru pertama kali lahir di akhir bulan Ramadan sebelum azan maghrib sudah wajib zakat. Kalau lahirnya setelah azan maghrib, nah itu memang belum wajib zakat, ya. Termasuk juga bayi yang di kandungan yang belum lahir belum wajib, ya. Tapi boleh orang tuanya mengeluarkan zakatnya, tapi namanya bukan zakat, nanti masuknya ke sedekah, ya. Utsman bin Affan mengeluarkan zakat untuk kandungan, untuk bayi yang di kandungan istrinya, ya. Tapi namanya bukan zakat, tidak wajib, sunat, boleh-boleh saja, ya, jatuhnya kepada sedekah nanti. Nah, kemudian, ya, di dalam riwayat yang satunya, alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin, atas hamba, budak, dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, ya, kecil dan besar dari kaum muslimin, ya, kaum muslimin. Kemudian Rasulullah wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas, dan Rasulullah memerintahkan agar zakat itu dibayarkan sebelum pergi keluar untuk sholat Id. Nah, ini paling terakhir waktunya, ya. Ya, kalau malamnya sudah bisa, ya, malamnya. Ya, kalau misalnya mengkhawatirkan, ragu-ragu nih, malam ini jangan-jangan ada orang yang mengumumkan sudah bahwa malam ini lebaran, maka hari ini, ya, atau maghrib, ya, maghrib ini, ya, ya, besok misalnya sudah ada yang lebaran, kan kita khawatir, ya, ya, maka, ya, untuk menghindari itu, ya, minimal, ya, sudah dibayarkan sebelumnya, sehari atau 2 hari sebelumnya, ya. Begitulah juga para sahabat melakukannya, ya. Ustadz juga belum bayar nih, insya Allah hari ini Ustadz baru mau beli berasnya, ya, untuk istri, ya, untuk anak, ya, nah, atau untuk calon anak tapi bukan zakat, ya. Nah, kemudian di zaman Rasulullah, karena tadi makannya adalah dari gandum, kemudian kurma, ada juga sahabat Ibnu Mas'ud meriwayatkan, kami dulu mengeluarkannya adalah berupa, yaitu, ya, 1 sok, ya, makanan, kata Abu Sa'id, ya, dulu yang jadi, ya, kemudian juga keju, ya, nah, dan juga kurma, ya. Jadi kesimpulannya adalah apa makanan masing-masing daerah, ya. Kalau kita adalah dengan nasi, ya, dengan beras, maka dikiaskanlah, ya, hadis yang diriwayatkan tadi dengan beras, ya, kita mengeluarkan, ya, dengan beras. Kemudian ukurannya mengikuti ukuran Rasulullah SAW, 1 sok, ya, 1 sok itu adalah 4 mud, ya. Jadi sok itu agak besar takarannya, kemudian 4 mud, ya. Kalau kata ulama yaitu dengan genggam ini, 2 benangan berasnya digenggam, ya. Kemudian, ya. Kemudian alhamdulillah ditimbang, para ulama itu menyimpulkan, ya, timbangannya itu 2 atau badan amil zakat seluruh Indonesia itu sudah membuat di dalam website mereka dengan hitungan 2,5 kg, ya. Kalau ditimbang, ya, jadi 24, ya, digunakanlah 25, 2,5 kg, ya. Kalau di liter 3, ya, 3,5, ya, kalau di liter. Kalau di kilokan, ya, 2,5. Mau lebih bagus, ya, lebih bagus. Makanya ada yang sampai 2,7 atau sekaligus ya, jadikan 3, ya, 3 kg, ya. Nah, itu lebih bagus lagi, ya, dilebihkan. Nah, ini
hitungan zakat ya yang sudah dihitung oleh para ulama. Ya. Kemudian kalau dihitung-hitung dengan uang ya mulai dari ada yang 40 ya, 40, 45 ya. Jadi Badan Amil Zakat untuk Kalimantan Selatan ya 40, 45, 50 ya. Ya ada juga 40 ya. Nah, ada juga yang mulai 30 ya, 30 tergantung yang dia biasa memakannya berasnya ya. Kalau dia misalnya tiap harinya biasanya makan yang paling murah yang harga 7.000 8.000 ya, dia nilainya 30.000 aja ya. Seperti itulah dia mengeluarkannya. Kalau dia mengeluarkannya yang lebih bagus, oh saya meskipun makanan yang 7.000 tapi saya mengeluarkan yang paling mahal ya. Ya, dia pilih yang bagus itu lebih bagus ya. Nah, kemudian dalam zakat ini wajibnya adalah ketika masuk satu Syawal ya, akhir Ramadan, kemudian puasa terakhir, kemudian azan maghrib ya itu udah wajib ya, berzakat. Ya, makanya tadi boleh didahulukan. Nah, kemudian jangan sampai diakhirkan ya sampai setelah orang sholat id ya itu berdosa. Nah kemudian yang berikutnya adalah zakat ini wajib dibayarkan oleh orang tua yang menafkahi anaknya ya. Jadi yang pertama dia mengeluarkan untuk dirinya, kemudian yang kedua untuk istrinya, ya yang ketiga adalah untuk anak-anaknya. Ya. Jadi kalau niatnya secara umum saja ya, untuk diketahui saja, saya niat mengeluarkan zakat untuk diri saya. Sekaligus juga untuk keluarga saya, istri dan anak saya. Ya, kalau tidak bisa bahasa Arabnya tidak apa-apa, yang penting tahu oh ini niatnya seperti ini. Ya, di dalam hati aja tidak diucapkan juga boleh, diucapkan lebih bagus lagi. Kalau mau pakai bahasa Arabnya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya dan untuk seluruh tanggungan saya yang saya wajib nafkahi berupa istri maupun anak, wajib karena Allah Ta'ala. Jadi berasnya ada ya atau misalnya tadi mau ada juga yang pakai duit dikeserahkan kepada panitia ya, meskipun pakai duit ini berarti dia mengikuti mazhab lain ya, mengikuti mazhab Hanafiyah ya secara umum Syafi'iyah ya jumhur ulama membolehkannya hanya dengan makanan pokok daerah masing-masing ya. Nah, itu. Nah, jadi kita hanya tinggal melanjutkan apa yang sudah diberikan oleh bapak kita ya. Ya meskipun kita tidak berniat lagi juga ya sudah sah saja. Kemudian yang menerimanya juga ya kalau bisa mendoakan doakan ya, kalaupun tidak juga tidak apa-apa karena yang menerima cuma menerima sajalah, udah. Yang wajibnya adalah menyerahkan ya. Cuman kalau kepada amil maka amil itu wajib menyerahkannya lagi ya. Ya terutama zakat fitrah ini ya karena tadi hadisnya adalah ummatan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin ya. Ya maka kita utamakan kepada orang-orang fakir dan miskin ya, orang-orang fakir dan miskin ya. Ya mudah-mudahan dengan kita berikan zakat fitrah itu maka mereka tenang, mereka alhamdulillah mendapat rezeki juga, termasuk orang miskin yang tidak punya rezeki, tidak punya makanan, sebenarnya mereka tidak wajib zakat fitrah. Misalnya tidak punya makanan buat malam ini, nggak tahu makanannya apa ya, buat makanan malam lebaran tidak tahu, buat besok tidak tahu, mereka tidak wajib. Tapi ketika ada yang berzakat, mereka punya lebih ya, maka mereka bisa berzakat juga dengan zakat yang diberikan ya oleh orang yang berzakat kepada mereka. Nah,
lagi yang pada yang sekolah menyalurkan lagi ya. Nah itu masalah tentang zakat fitrah ya. Nah kemudian yang lainnya adalah zakat harta ya. Kalau zakat harta ini kan nanti ada hitungan-hitungannya ya. Kalau hitungan nilai emas misalnya 48 gram, kemudian sudah 1 haul ya, sudah 1 tahun ya. Nah itu ada hitungan-hitungannya. Begitu juga zakat-zakat yang lainnya, hewan ternak dan lain sebagainya ya. Cuman kita di sini utamakan yang zakat fitrah dulu ya. Zakat fitrah. Ya, jadi seperti itu ya gambaran ringkas tentang masalah zakat fitrah ya. Mudah-mudahan ya kita zakat fitrahnya termasuk puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum berzakat ya usahakan hari ini atau malam ini ya sudah dibayarkan ya zakatnya ya. Khawatir nanti tiba-tiba misalnya ada yang ini kan mengumumkan lebaran ya ternyata benar ya misalnya ya kita belum tahu ya. Jadi itulah yang bisa ya Ustaz sampaikan ya. Kemudian tadi Ustaz bilang ya kepada bayi yang lahir di bulan Ramadan juga wajib zakatnya ya. Bahkan seakan-akan zakat yang pertama kali ditunaikan ya, dia belum bisa baca syahadat ya, belum bisa sholat, tapi zakat sudah dikeluarkan oleh orang tuanya ya. Jadi bayi yang baru lahir itu ya termasuk sebenarnya ya bayi-bayi orang kafir itu ya, orang-orang yang non muslim ya sebenarnya wajib juga zakatnya ya. Kenapa? Bayi yang baru lahir itu semuanya adalah fitrah ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir itu adalah mengikuti fitrahnya ya, beriman kepada Allah ya, Islam ya, cuman dia berubah ya, dia berubah agamanya karena terpengaruh orang tuanya atau terpengaruh lingkungannya ya. Jadi zakat fitrah ini merupakan rukun Islam ya, rukun Islam yang wajib ditunaikan. Yang tidak mengimaninya, mengingkarinya, tidak mau berzakat karena tidak percaya dengan kewajiban zakat fitrah atau zakat mal ya, maka menjadi kafir orang tersebut ya. Nah, jadi kalau cuman karena malas ya itu berdosa ya, dosa. Ya, itu aja yang bisa Ustaz sampaikan hari ini ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita dengarkan ya tausiah dari awal sampai akhir menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat ya, yang menjadi bekal kita dalam menghadapi kehidupan ini ya. Karena kita diwajibkan untuk menuntut ilmunya ya sebisanya kita dari tausiah lewat Zoom ya kita menuntut ilmunya ya. Kemudian sebelum akhir Ustadz ingin mengingatkan kepada seluruh siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi ini ya, kepada semuanya baik yang mendengar atau tidak mengikuti Zoom ini ya, yang nanti belakangan mungkin memutarnya, agar benar-benar melaksanakan seluruh rukun Islam ya. Ya karena ada ya sebagian ya dari siswa-siswi ya, mungkin ada yang meninggalkan sholat ya. Mungkin ada yang tidak sengaja ya, naudzubillah kalau sengaja ya. Ini kalau sudah pernah ada, jangan sampai terulang lagi. Baik sholat yang 5 waktu ya, termasuk sholat Jumat juga wajib ditunaikan. Kalau seandainya terlambat pun dibayar ya. Ada yang ketiduran subuhnya ini mungkin banyak nih ya. Ya, habis sahur ternyata subuhnya ya, jam 7 jam 8 baru bangun. Ya. Ini jangan dibiasakan lagi seperti itu. Laksanakan dulu sholat subuh ya. Ya kalau terpaksa harus tidur baru tidur. Kalau bisa dihindari tidur ya. Ya karena di pagi itu adalah berkah ya, berkah. Kemudian sebelum mengakhiri, Ustadz ingin semuanya coba buka suaranya, audionya ya. Ustadz ingin agar kalian mengikuti Ustadz ya, supaya kita semuanya berupaya
ingin melaksanakan seluruh rukun Islam yang ada. Ya, ikutin Ustaz semuanya ya, buka dulu. Ustaz semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Kami siswa-siswi siswa SMP Citra Madinatul Ilmi bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kami berjanji akan rukun-rukun Islam. Sholat 5 waktu. Mengerjakan sholat 5 waktu. Dan tidak akan meninggalkannya lagi. Dalam kondisi apapun. Kami berjanji akan menunaikan zakat fitrah Ramadan pada bulan Ramadan dan zakat harta kami berjanji puasa Ramadan sebulan penuh. Kami berjanji membayar puasa yang kami tinggalkan. Dan jika kami mampu, Allah, kami akan berhaji ke Baitullah. Kami beriman kepada Allah. Ada malaikat-malaikatnya. Ada kitab-kitabnya. Rasul-rasulnya. Dan hari akhir. Serta kepada qada dan qadar. Dan buruknya dari Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan kami keistiqomahan dan juga husnul khatimah saat meninggalnya dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-a'la. Allahumma khtim lana bil Islam
اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah hari ini ya kita tutup semua kegiatan tausiah lewat Zoom ya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan memberikan berkah untuk semuanya termasuk kepada Ustadz yang menyampaikannya. Jika ada yang benar itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang khilaf, yang salah itu karena kekurangan ilmu Ustadz atau dari nafsu Ustadz atau dari syaitan, wa na'udzubillahi min dzalik. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.